Seorang pemuda yang kaya raya tinggal di sebuah rumah yang sangat besar dengan lusinan kamar. Setiap kamar lebih nyaman dan lebih indah dibandingkan kamar sebelumnya. Di dalam rumah itu terdapat berbagai karya seni lukis dan pahatan, lampu-lampu kristal, serta pengantangan berukir berlapis emas pada setiap tangga. Lebih indah dari apa yang kebanyakan orang pernah melihat. Suatu hari pemuda tersebut memutuskan untuk mengundang Tuhan datang dan tinggal bersamanya di rumah itu. Ketika Tuhan datang, pemuda ini menawarkan kepadanya kamar yang terbaik di dalam rumah itu. Kamar tersebut terletak di ujung bagian atas. "Yesus, kamar ini milikmu. Tinggallah selama engkau mau dan lakukan apa yang engkau mau lakukan di dalam kamar ini. Ingat, ini adalah kamarmu." Malam harinya, ketika pemuda tersebut sudah bersiap untuk beristirahat, terdengar bunyi ketukan yang sangat keras di pintu depan. Mendengar ketukan itu, pemuda tersebut turun untuk membukakan pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat bahwa iblis telah mengirim 3 roh jahat untuk menyerangnya. Dia dengan cepat menutup pintu, tetapi salah satu roh jahat mengganjal pintu itu dengan kakinya. Beberapa saat kemudian, setelah bertarung dengan sekuat tenaga, pemuda tersebut berhasil menutup dan mengunci pintu, kemudian kembali ke kamarnya dalam keadaan yang sangat lelah. "Bayangkan," pikir pemuda itu, "Yesus ada di atas, tidur dalam ruangan yang terbaik, sedangkan saya bertarung melawan roh-roh jahat di bawah. Oh, mungkin dia tidak mendengar." Pemuda itu tidur sangat sebentar malam itu. Keesokan harinya, segala sesuatunya berjalan dengan normal. Dan karena merasa sangat lelah, pemuda tersebut tidur agak awal pada malam harinya. Sekitar tengah malam terdengar ada yang menggedor-gedor pintu depan seolah-olah akan mendobrak pintu. Pemuda tersebut menuruni tangga lagi dan membuka pintu serta menjumpai lusinan roh jahat berusaha masuk ke dalam rumahnya yang indah. Selama lebih dari 3 jam pemuda itu bertarung melawan mereka dan akhirnya membuat mereka mundur, cukup untuk menutup pintu. Pemuda itu sangat kehabisan tenaga. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa Tuhan tidak datang untuk menolong. Mengapa dia membiarkan aku bertarung seorang diri. Dengan gundahnya dia berjalan ke sofa dan tidur dengan tidak nyaman. Keesokan paginya dia memutuskan untuk bertanya kepada Tuhan mengenai segala yang terjadi pada 2 malam tersebut. Perlahan-lahan dia berjalan ke kamar tidur yang sangat indah di mana Yesus ia tempatkan. "Yesus," panggilnya sambil mengetuk pintu. "Tuhan, aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Selama 2 malam ini saya harus bertarung membuat si jahat pergi dari pintu rumahku. Sementara engkau tidur di sini. Tidakkah engkau memperhatikanku? Bukankah aku telah memberikan kepadamu ruangan yang terbaik di dalam rumah ini?" Pemuda tersebut melihat Yesus menitikkan air mata, tetapi dia meneruskan, "Aku tidak mengerti. Aku berpikir bahwa jika aku mengundangmu untuk tinggal bersamaku, engkau akan menjagaku. Dan aku akan memberikan kepadamu kamar yang terbaik dalam rumahku. Apalagi yang harus aku perbuat?" "Anakku yang kukasihi," Yesus berkata dengan sangat lembut, "aku sungguh-sungguh mengasihi engkau dan sangat memperhatikanmu. Aku melindungi apa yang kau berikan kepadaku untuk kujaga. Tetapi ketika engkau mengundangku untuk datang dan tinggal di sini, engkau membawaku ke kamar yang indah ini dan menutup pintu ke bagian lain dari rumah ini. Aku menjadi Tuhan atas kamar ini dan tidak ada roh jahat yang bisa masuk kemari. Oh Tuhan, ampuni aku. Ambillah seluruh rumahku, semuanya milikmu. Aku menyesal tidak menyerahkan kepadamu seluruhnya. Aku ingin engkau mengatur semuanya." Sambil berkata demikian, dia membuka pintu kamar itu dan berlutut di kaki Yesus. "Tuhan, ampuni aku, karena aku hanya memikirkan diriku sendiri." Yesus tersenyum dan berkata kepada dia bahwa dia telah mengampuni pemuda itu dan dia akan mengatur segala sesuatunya mulai saat itu. Malam itu, ketika si pemuda bersiap untuk tidur, dia berpikir, "Aku ingin tahu apakah roh-roh jahat itu akan kembali. Aku bosan menghadapi mereka setiap malam." Tapi dia tahu bahwa Yesus akan membereskan semuanya sejak saat itu. Sekitar tengah malam, terdengar suara menggedor-gedor pintu yang sangat menakutkan.
Si pemuda keluar dari kamarnya dan melihat Yesus menuruni tangga. Dia menyaksikan dengan penuh kekaguman ketika Yesus membuka pintu tanpa merasa takut. Setan berdiri di muka pintu meminta untuk masuk. "Apa yang engkau inginkan?" tanya Tuhan. Si iblis menunduk di hadapan Tuhan. "Maaf, nampaknya saya salah alamat." Dengan perkataan tersebut, iblis dan pasukannya pergi menjauh. Inti dari kisah ini adalah Yesus menginginkan kita seutuhnya, bukan hanya sebagian. Dia yang akan mengambil semua yang kita berikan kepadanya, dan tidak lebih dari itu. Seberapa bagian dari hati yang telah kita berikan kepada Tuhan? Masih adakah bagian yang tidak kita berikan kepadanya? Mungkin serangan-serangan itu akan datang semakin dahsyat dari hari ke hari. Mengapa tidak membiarkan Tuhan berperang untuk kita? Dia selalu menang. Tuhan membuat segala sesuatunya mudah bagi manusia. Segala kerumitan manusia berasal dari dirinya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.